Pak Presiden Prabowo, mau sampai kapan Bapak itu menjadi iblis? Karena rakyat itu pengen menyayangi pemimpinnya. Betul. Rakyat itu pengen kalau lihat pemimpinnya itu kagum, terpana. Bukan justru kok ngomongin ini ya. Kuwi ngomong dipikir ora ya. Iya. Ono masalah genting kok bisa-bisanya ngomongin soal genteng. Bahwa rakyat itu memang secara sistem dibodohkan dan dimiskinkan, kita semua tahu dan sadar itu. Tapi rasanya saya tetap juga pengen kita membangkitkan kesadaran bahwa pemimpin yang bodoh itu lahir dari pemilih yang bodoh. Iya. Pemimpin itu menunjukkan watak yang memilih. Anak-anak yang berhadapan dengan itu, Mas, sebenarnya dilatih dialektika oleh Pak Prabowo. Karena setiap pulang dia akan ditanya, tadi makan apa? Beberapa akan jawab, ini nggak enak, hambar, perutku sakit. Loh, disitulah mereka diajari oleh Pak Prabowo untuk berpikir kritis. Maka hati-hati, karena di saat bersamaan kalian nyolong uang rakyat, di saat bersamaan kalian melatih rakyat untuk melawan kalian. Utasnya berbunyi bahwa kalau kita punya pemimpin itu dipuji-puji oleh dunia internasional, maka kita harus waspada. Oke. Karena itu justru tanda yang berbahaya. Hari ini Pak Presiden banyak dipuji oleh dunia. Bahkan ketika ketemu Trump, baunya ditepuk sambil bilang, Iya. betapa tangguhnya lelaki. Iya. Saya nggak berani melawan Iya. dia. Uniknya, utas itu dari Partai Gerindra. Selamat datang di Bengkel PDO Project. Ada salah satu anak muda yang beberapa hari terakhir ini lumayan jadi perbincangan dan videonya itu banyak banget diposting sama orang, termasuk Adiana Pitupulu. Nah, Adiana Pitupulu itu kalau lihat Instagram itu banyak banget potongan videonya si Tio Ardianto. Ya, jauhnya dari Jogja, Tio ya? Dari Jogja. Namanya kebetulan sama kayaknya. Tapi yang bedanya dia dari Jogja, kalau saya mah di Jakarta aja. Tio Ardianto, Ketua BEM UGM. Kenapa waktu itu milih UGM? Saya ini anak yang sekolahnya agak beda. Jadi Apa? sekolah SMA saya itu homeschooling berbasis komunitas. Oke. Yang ijazahnya itu paket C. Oke. Ini yang beberapa teman juga membahasnya di beberapa media sosial. Iya. Bahwa Tio Ardianto itu lulusan paket C. Iya, saya memang lulusan paket C. Tapi pilihan untuk paket C ini adalah pilihan ideologis. Karena di SMP akhir, saya punya keresahan terhadap sistem pendidikan formal di Indonesia. Iya. Waktu itu saya sampai menulis bahwa negara kita itu ingin kita jadi Garuda. Oke. Tapi di sekolah, kita hanya bebek piaraan yang dipaksa ikut gembala. Saya punya banyak sekali pengalaman batin Iya. ketika SMP, salah satunya karena bersentuhan dengan bacaan-bacaan filsafat, sehingga sampai pada kesimpulan rasanya sekolah yang ada waktu itu lebih banyak membuat kita patuh ketimbang membuat kita cerdas. Sekolah kita mengadopsi bukan falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara misalnya, yang menjadi bapak pendidikan Indonesia, Iya. tapi justru Dendels. Iya. Karena sekolah hanya menjadi persiapan orang supaya bisa kerja. Iya. Nah, dasar-dasar itulah yang mengantarkan saya untuk mengambil keputusan berani bersama beberapa rekan untuk menginisiasi sekolah alam di Kudus. Oke. Dirimu Kampung tuh asli halaman Kudus. Kamu halaman kami. Oke. Namanya Omah Dongeng Marwah. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada. Dibuatnya tahun? 2017. Oh, baru hitungannya. Saya angkatan pertamanya. Oke. Sebagai angkatan pertama waktu itu, saya punya mimpi untuk meninggalkan warisan kepada adik-adik. Tentu kalau bicara prestasi, kita beberapa kali ikut kompetisi dan syukur berhasil. Tapi saya rasa salah satu warisan yang baik adalah harapan sekaligus bukti bahwa seorang dengan ijazah paket C itu mampu kuliah tidak hanya di kampus-kampus terdekat Kudus, tapi kampus top secara nasional. Sehingga waktu itu hanya ada 2 kampus yang saya mendaftar, Oke. UGM dan UI. UGM menjadi yang pertama karena ada kedekatan secara sosiologis antara Kudus dengan Jogja. Jadi saya tidak merasa bahwa Jogja itu sebagai tempat lain. Tapi kalau Jakarta ya sebagai anak
desa, Iya. merasa wah ini kalau merantau sekali langsung ke Jakarta, Bisa kaget. kayaknya bakal kurang lincah. Iya, udah benar. Ini preambelnya jatuhnya bahas sekolah ya. Tapi dari kata pengantarnya si Tio ini jadi kebuka. Akhirnya ternyata punya sejarah yang agak panjang ya terkait dengan filosofi. Kebetulan dirimu ambil filsafat ya? Saya ambil filsafat. Oke. Jadi relate lah. Waktu SMA ternyata itu, jadi dirimu bangun sekolah tadi itu waktu SMA? Itu menjelang SMA. Menjelang SMA? Jadi SMP selesai, kita inisiasi, rintis Sekolah Alam Omah Dongeng Marwah. Oke. Sekolah alam loh. Ini berarti kan terbuka kelasnya? Enggak? Kita Kalau ngomong percaya sekolah alam bahwa itu yang terbuka. namanya kelas itu di segala tempat di mana kita belajar. Dan guru adalah setiap orang yang kita ambil pelajarannya. Luar biasa. Udah kegambar sebenarnya ini siapa Tio ini sebenarnya. Ya kan, Tio. Jadi sebenarnya dirimu diundang ke bengkel ini bukan hanya karena dirimu dinilai sebagai corong mau ibaratnya membahas tentang MBG. Tapi setidaknya kita perlu tahu sebenarnya ada beberapa diksi yang dirimu pakai kan, dan beberapa hal yang menurut saya agak kadang-kadang agak nyambung, kadang-kadang terlalu berlebihan. Tapi ntar kamu harus jelasin kenapa kamu pilih diksi maling berkedok gizi. Ini kan sebenarnya konteksnya adalah mengkritisi MBG kan? Iya. Nggak salah kan? MBG bener kan? MBG ya kan? Kalau MBG yang pada umumnya kan makan bergizi gratis. Kenapa kamu pilih diksi itu? Ya, ada 3 kritik mendasar untuk MBG. Yang pertama itu terkait sumber keuangan. Kita mengkritisi MBG karena MBG itu merampas anggaran pendidikan. Iya. Teman-teman bisa cek dari 769 anggaran pendidikan di Undang-Undang APBN tahun 2026, Iya. 223 triliun itu untuk Badan Gizi Nasional. Ya ada itu kan gitu. Kita berimajinasi bahwa andaikan uang 223 triliun itu dialokasikan sebenar-benarnya untuk pendidikan, maka tidak ada di muka bumi yang namanya Indonesia guru yang tidak sejahtera. Tidak ada di muka bumi Indonesia seseorang anak tidak sekolah hanya gara-gara biaya. Karena dengan 223 triliun itu kita bisa menyelesaikan banyak sekali persoalan. Iya. Tapi presiden justru malah memilih itu untuk MBG. Itu masalah pertama. Betul. Masalah yang kedua adalah soal siapa yang kemudian menerima manfaatnya. Ya yang menarik boleh coba. Dari data yang ada, target penerimaan MBG itu kan 82 juta Sekian anak Indonesia. target tahun ini. 82 juta. Kita berangkat dari persoalan stunting, sehingga MBG ini ada. Persoalan stunting itu pasti berangkat dari orang tua yang tidak sejahtera. Kalau menurut data BPS, angka ketidaksejahteraan kita, atau pakai diksi yang lebih konkret adalah keluarga yang miskin, itu 8,25%. Oke. Mestinya 8,25% itulah yang jadi target dari penerima MBG. Kalau MBG itu secara total, maka yang mendapatkan manfaat adalah mereka yang mungkin tidak memerlukan MBG. Dari situ kita coba cek, ini berkaitan dengan masalah yang ketiga, yaitu pada tata kelola, yang akan mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa ternyata yang paling menerima manfaatnya bukan anak-anak Indonesia, tapi para proyek MBG, kontraktor proyek MBG. Dari data ICW bisa kita lihat bahwa Betul. 23% itu yang punya MBG adalah politisi. Dan dari 23% itu paling tinggi adalah partainya Pak Presiden. Iya. Lalu kita akan percaya bahwa MBG ini berjalan secara profesional dan teknokratis, sementara faktor-faktor politis dan relasi kuasa, termasuk patronase di sana, sangat dominan, rasanya kita nggak bisa. Mustahil kita untuk percaya. Oke. Kalau aku lihat di beberapa regulasi yang mempayungi ya soal MBG ini, itu kan ada fungsi dan peran BGN. Nah, kalau menurut Tio nih ya, fungsi dari BGN tadi yang semestinya salah satu yang kita lihat tuh fungsinya itu adalah yaitu melibatkan UMKM lah, yang benar-benar untuk kesejahteraan anak-anak ya, yang memperbaiki gizi. Nah, itu dilihat sama Tio nih di lapangan kayak gimana? Kalau tadi omonganmu, ini kan political person yang dirilis sama ICW waktu itu kan memang menyebut yayasan-yayasan tadi itu ternyata ada kaitan sama partai politik A, B, C, segala macam kan. Nah, ternyata di lapangan begitu nggak? Kita lihat coba misalnya berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu SPPG. Oke. Klaim MBGN, satu SPPG itu perlu 2,5 sampai 6 miliar. Satu dapur. Tergantung
tentu kota, daerah, di mana tempat SPBG itu dibangun. Dengan uang segitu, Mas, apakah orang-orang yang punya kantin sekolah itu mampu? Ya enggak lah, no. Ya enggak lah. Sehingga kita nggak usah bicara soal meritokrasi dan buka lapangan pekerjaan atau meritokrasi di level UMKM. Karena untuk punya SPBG saja, rakyat kecil itu nggak mungkin bisa. Untuk bikin aja ya, malah bantuin iya mungkin ya. Nah, di sini juga menjadi problem karena kenapa kita memandang MBG itu bukan sebagai program, tapi sebagai proyek, sebagai bisnis. Iya. Karena ada sistem investasi. 30.000 SPBG dibangun oleh investor. Lalu negara melalui MBGN itu menyewa dengan membayar sekitar 220 triliun kalau di total 4 tahun sampai di 2029. Yeah. Padahal kalau negara mau membangun itu, kita hanya butuh 90 triliun. Artinya ini lebih dari 2 kali lipat yang harusnya bisa dilakukan oleh negara. Tapi kenapa skemanya investasi? Yeah. Pemerintah mungkin bicara soal keterlibatan publik, tapi kita bicara soal bagaimana uang itu berputar di lingkaran mereka. Satu orang yang punya SPBG itu tidak hanya mengendalikan, kemarin kan diceritakan bahwa uang itu ada 2 jenis. Uang bahan baku, uang operasional, uang ada 3 jenis, uang bahan baku, operasional, dan uang insentif. Yeah. Nah, ini itu mirip seseorang yang bermain bola dengan 2 tangannya. Dia bisa jadi owner SPBG, tapi bisa jadi pemasok bahan baku sekaligus. Jadi dia bisa merupakan orang yang sama, yang menyiapkan bahan baku, menentukan harganya, dan mengalokasikan uang untuk membelinya. Nah, ini artinya apa? Ada justru rantai ekonomi yang terputus karena para pemburu rente ini. Oke. Ya, pada prakteknya itu ketemu memang di lapangan. Jadi beberapa, kamu punya nggak temen yang ngelola dapur? Kalau aku sih punya, aku punya temen. Kalau ada teman yang mengelola dapur, kita berjarak dulu. Nggak, maksudnya gini, dari keterangan mereka nih, kalau dari cerita yang nyampe ke kita ya, itu memang untuk nentuin titik aja bayar. Nah, maksudku cerita-cerita itu kita kumpulin. Nah, kalau dirimu nemu juga nggak cerita-cerita bahwa pada prakteknya memang ini bisnis pure. Mana ada yang tadi itu yang bilang kesejahteraan, perbaikan gizi segala macam. Kurang lebih kalau diimplementasikan di lapangan, ya apa ya? Mungkin ada yang bagus kalau di Jakarta, beberapa kayak SPBG yang diresmikan sama Polri itu. Nah, ini nanti ada diskusi menarik itu soal Polri, kenapa kok banyak banget punya dapur. Nah, kalau Tio tadi itu melihat ini memang bisa dipukul rata untuk bisnis semua, yang tadi pakai pilihan diksi model maling semua, atau memang hanya di beberapa daerah aja? Hari ini saya banyak nerima foto. Nah, itu kan biasanya muncul di DM kayak gitu. Dari berbagai rekan di media sosial yang menyampaikan menu kering MBG di hari pertama mereka masuk sekolah ketika Ramadan. Untuk puasa ini ya. Dan semuanya tidak layak. Semuanya kalau kita hitung berdasarkan uang yang secara transparan bisa kita ketahui, yaitu 15.000 per porsi. Per porsi 15.000. Itu sama sekali nggak ada. Nggak ada rasanya. Kalau kita lihat itu, kalau kita sebut itu 15.000, nggak percaya kita. Iya. Nah, nyampe sih, aku lihat fotonya juga tuh. itu problem yang sebenarnya tanpa kita punya teman yang mengelola SPBG, kita itu bisa menyaksikan. Nah, problem ini saya kira nggak pernah dianggap serius oleh pemerintah. 28.000 lebih anak keracunan. Tapi sampai sekarang, kepala BGN masih seneng-seneng saja. Bagi saya, harusnya dia udah kena bui. Harusnya Pak Dadan itu sudah masuk penjara. Tapi yang dilakukan Pak Presiden justru ngasih tanda jasa kehormatan kepada kepala BGN setelah 28.000 anak keracunan. Itu di konteks itu miris, serius. Jadi per Januari kemarin ternyata kasus keracunan masih ada. Ya kan, nggak tahu kalau per Februari kita belum cek ya, apakah masih ada juga. Tapi kalau ngelihat beberapa temuannya, kayak misalnya CISDI kemarin juga nyebut keracunan masih terjadi gitu kan. Artinya memang kualitasnya sebenarnya tidak semua baik, ya kan. Terus kemudian dalam konteks proyek tadi ini seperti kayak dipaksakan gitu nggak sih? Iya, sejak awal kita tahu bahwa MBG ini adalah janji politik. Dan sebagai sebuah janji politik, mungkin Presiden juga berat untuk membatalkannya. Sehingga kami juga tidak pernah meminta Presiden untuk membatalkan atau menghentikan. Tapi kelolalah program itu dengan baik. Transparan. Supaya tepat sasaran dan melihat peta persoalan ini menjadi kompleks. Artinya persoalan Indonesia ini nggak cuma soal anak yang nggak bisa makan loh. Kita clear soal itu, bahwa
masalah stunting penting, iya. Tapi ada lebih dari 2 juta guru, baik yang guru honorer maupun yang P3K, yang masih hidup belum sejahtera. Nah ini kamu banget nih isunya ya, pendidikan. Tapi sampai sekarang, mereka yang pegawai SPPG lebih dapat gaji yang layak ketimbang guru yang sudah bekerja, berbakti pada bangsa, melahirkan anak-anak cerdas berpuluh-puluh tahun. Ini kan nggak ada yang namanya keadilan politik di sini. Di sinilah letak pertanyaan kita. Kalau guru yang sejatinya membantu bangsa untuk melahirkan anak-anak yang cerdas di Indonesia tidak diperhatikan, lalu yang diperhatikan adalah proyek MBG, kita harus curiga dong. Iya. Kita harus curiga. Sebenarnya apa sih maksud utamanya? Kan kita berkali-kali sampaikan, kenapa nggak ditransfer ke orang tuanya langsung saja? Iya. Kayak saya misalnya punya anak, transfer ke saya gitu ya. Transfer ke Mas, silakan dikelola dengan baik. Nanti kita siapkan misalnya masing-masing sekolah ditugasi sebagai pengawas. Sehingga tahu bahwa uang ini dialokasikan dengan baik atau tidak oleh orang tuanya. Oke. Dan orang tua tidak mungkin meracuni anaknya. Sebenarnya saran-saran begini udah banyak sebenarnya disampaikan sama beberapa tokoh gitu ya. Tapi nggak tahu nih, hampir setahun lebih lah kita sebut ya kalau misalnya dihitung 2025 ini sekarang 2026. Sepertinya kritik dan masukan teman-teman NGO, terus kemudian akademisi nggak sepenuhnya didengar ya. Watak kekuasaan kita itu sejak awal keliru. Oke. Mereka yang menang pemilu merasa menjadi penguasa, bukan buruh outsourcing. Yang lolos HRD yang namanya rakyat. Loh, kamu kalau buruh outsourcing, jangan pernah merasa sebagai yang milik pabrik. Kamu itu cuma buruh outsourcing yang dipilih oleh rakyat untuk bekerja 5 tahun. Tapi watak kekuasaan kita, bos itu bukan rakyat. Bos itu adalah penguasa. Sehingga ukuran dari perlu tidaknya ini dilanjutkan bukan pada kritiknya rakyat, tetapi kepuasan presiden. Dan presiden kita rasanya adalah orang yang sangat mudah untuk dibohongi. Iya. Kenapa saya berani bilang begitu? Lihat saja bagaimana beliau merespon 19.000 sapi, lele utuh. Saya di dalam level ketua BEM saja, kalau selalu menghadapi laporan seperti itu, selalu kritis. Tapi presiden manggut-manggut saja sambil bilang, itu lebih baik ketimbang tentara waktu itu. Saya waktu jadi tentara. Loh, Iya. Ini tuh presiden kok. Jadi kalau paradigma pemerintah sekarang masih kayak paradigma pemerintah zaman sebelum Hatta waktu dikritik sama Hatta itu kan. Hatta bilang kan paradigma pemerintah itu karena pelayan gitu kan. Tapi kalau sekarang paradigma pemerintah kan salah ya, kamu harus ikut perintah saya, kira-kira begitu ya. Balik lagi zaman dulu ya. Iya. Gimana Tio melihat potensi MBG ini kalau beberapa kali kamu cerita kan bahwa ini ada kepentingan nanti misalnya untuk politik elektoral gitu kan 2029. Nah cara ngait ini gimana coba? Bisa jelasin lagi ya? Ya kita lihat saja lah di 2024 itu adalah tahun paling brutal dari pemilihan umum. Oke. Baik pilpres, pileg maupun pilkada. Dan ongkos politiknya luar biasa. Bahkan ada salah satu politisi yang mengatakan bahwa perputaran uang politik di 2024 itu 1.000 triliun. 1.000 triliun. Yang namanya ongkos politik itu pasti juga ada inflasinya. Pasti akan naik juga nanti di 2029. Oke. Sehingga sudah sangat masuk akal apabila kekuasaan hari ini itu berpikir untuk menyiapkan senjata dan amunisi untuk pertarungan lagi. Wow, ini analisis lah ya, analisis sampai 2029 kalau misalnya dihitung dari proporsi 15.000 dikali per bulan sampai per tahun. Ya kita bisa bayangkan begini, satu SPPG itu per tahun 1,8 miliar. Oke. Kalau 5 tahun berarti 9 miliar. 1,8 1 tahun. Itu 1 tahun. Oke. Kalau 5 tahun kan berarti 9 miliar. Seseorang itu bisa menguasai lebih dari satu SPPG. Bahkan saya temukan ada satu orang, partainya Pak Presiden, itu menguasai 9. Itu di Jawa Tengah atau di Jogja? Di Jawa Tengah. Bisa dibayangkan ketika di 2009 nanti, dengan 9 kali 9, berarti dia punya 80 miliar. Untuk ngeluarin 10, 20, 30, 50 miliar, Enteng lah ya, enteng. itu enteng sekali, Mas. Iya. Nah, nggak kerasa lah. harusnya kita jadikan ini juga otokritik bagi rakyat. Iya. Karena rakyat juga mengizinkan itu, membiarkan itu. Bahwa rakyat itu memang secara sistem dibodohkan dan dimiskinkan, kita semua tahu dan sadar itu. Tapi rasanya saya tetap juga pengen kita membangkitkan kesadaran bahwa pemimpin yang bodoh itu lahir dari pemilih yang bodoh.
Pemilih, pemimpin itu menunjukkan watak yang memilih. Jadi ada kalimat yang terkenal di Eropa itu, di dalam negara demokrasi, rakyat akan mendapatkan pemimpin yang paling pantas dia dapatkan. Barangkali di dalam kualitas manusia Indonesia hari ini, ya memang Pak Prabowo itu yang paling pantas untuk kita dapatkan. Ini autokritik ya. Bener-bener. Maka kalau kita Untung saya nggak nyoblos 2024 ya. Maka kalau kita pengen punya pemimpin yang lebih berkualitas, adalah hal yang niscaya untuk menjadikan diri kita juga berkualitas. Salah satunya apa? Membuat money politics itu menjadi tidak berfungsi. Oke. Kita siapkan mentalitas itu untuk 2029. Sehingga saya tetap ngajak optimis. Betapapun kekuasaan hari ini akan mengelola MBG sebagai modal politik, kita punya kesiapan bahwa silahkan, itu nggak akan berpengaruh untuk kami. Kami akan milih yang paling berkualitas, bukan yang paling banyak duitnya. Kalau dari analisis pakar komunikasi politik, Hendry Satrio kemarin bilangnya Prabowo ini nggak ada yang mau nandingin. Apa nggak bisa ditandingin? Berarti kemungkinan dia 2 periode itu nanti. Nah nanti kalau misalnya Tio punya challenge yang begitu nih kan, wah kita targetnya juga ini Pak Prabowo ya. Saya ilustrasikan begini Mas, MBG itu tidak sepenuhnya buruk. Saya ada satu hal yang sangat suka terhadap MBG. Oke. Ini dalam bahasa filsafatnya itu saya sebut sebagai revolusi epistemik. Ini adalah revolusi di dalam kesadaran berpikir anak-anak kita. Bayangkan ketika negara hadir di meja sekolah mereka, itu mendekatkan seorang anak pada kebijakan publik, pada kebijakan politik. Maka setiap hari mereka bersentuhan langsung dengan politik. Maka mustahil persentuhan ini tidak menghasilkan apa-apa. Kalau bahasa Islamnya itu maholak tahada batila. Tidak ada sesuatu yang percuma. Ini karena bulan puasa nih ya. Terus. Anak-anak yang berhadapan dengan itu Mas, sebenarnya dilatih dialektika oleh Pak Prabowo. Karena setiap pulang dia akan ditanya, tadi makan apa? Beberapa akan jawab, ini nggak enak, hambar, perutku sakit. Loh disitulah mereka diajari oleh Pak Prabowo untuk berpikir kritis. Maka hati-hati, karena di saat bersamaan kalian nyolong uang rakyat, di saat bersamaan kalian melatih rakyat untuk melawan kalian. Nah, sepakat kalau ini, sepakat ini, bener. Soalnya itu kejadian di rumah saya, jadi anak saya kan dapat MBG. Jadi kalau misalnya pulang saya nanya, MBG-nya enak apa enggak gitu kan. Dia bilang ya ada yang dimakan, ada yang enggak. Ketika dia nggak suka dia bilang, nggak mau MBG. Nah bener. Canggih juga Tio ini ya. Maksudnya udah masuk ke situ loh. Jadi yang menarik ini sebenarnya Tio, ada beberapa hal yang kita garis bawah ya terkait dengan MBG ini. Pak Prabowo ini kan sering nyebut bahwa MBG ini dapat pujian dari Rockefeller Institute. Nah, pernah mencoba cari tahu nggak Rockefeller Institute itu udah ngapain sebenarnya? Atau apa sih hubungannya Rockefeller Institute itu? Karena dia kan selalu tuh, setiap pidato loh, selalu nyebut itu. Saya pernah baca sebuah utas di X, Twitter. Utasnya berbunyi bahwa kalau kita punya pemimpin itu dipuji-puji oleh dunia internasional, maka kita harus waspada. Karena itu justru tanda yang berbahaya. Saya lupa redaksi jelasnya, tapi kira-kira suasana seperti itu. Hari ini Pak Presiden banyak dipuji oleh dunia. Bahkan ketika ketemu Trump, bahunya ditepuk sambil bilang, betapa tangguhnya lelaki itu. Saya nggak berani melawan dia. Uniknya, utas itu dari Partai Gerindra. Saya tidak tahu apakah Pak Presiden ingat bahwa partainya pernah menulis itu atau tidak. Saya harap kalau beliau lupa, ada yang mengingatkannya. Iya. Ini jadi pengingat sebenarnya. Hati-hati gitu kan. Tapi kalau dalam konteks, nggak tahu ya, kalau misalnya kayak tema bisnis ini kan, beberapa hari lalu ternyata perusahaan Rockefeller ini kan dapat juga tuh izin perpanjangan ya, izin operasi perpanjangan di Jakarta, di Indonesia terkait dengan minyak. Oke, itu mungkin nanti kita bahas di episode yang lain. Tapi setidaknya gini, Tio, kalau misalnya kita ngomong jangka panjang, terus kemudian setiap kritik dibalas dengan, kamu kan udah pernah teror. Ada beberapa juga, kayak misalnya teman-teman di NGO itu mungkin ya udah mulai dipantau lah kayak gitu. Tapi dalam konteks jangka panjang, setiap kritik yang disampaikan rakyat ke negara terus kemudian dibalas dengan seperti itu, menurutmu gimana? Saya kemarin nge-rescue kucing. Saya kebetulan suka pelihara kucing.
kucing ini sakit skabies. Dari sakit skabiesnya saya obati dia. Setiap saya memasukkan pil ke mulut dia, dia nolak dan nyakar saya. Saya di situ jadi belajar soal Indonesia. Kritik itu seperti pil pahit yang coba saya masukkan ke kucing saya. Sayangnya, sebagaimana kucing saya, Indonesia ini lebih suka nyakar orang yang mau ngasih pil pahit buat dia. Pil pahit ini penting untuk Indonesia ini jadi sembuh dari seluruh penyakitnya yang sudah levelnya itu komplikasi. Sayangnya, dia nolak pil pahit ini. Malah lebih senang konsumsi narkoba. Atau minimal gula lah ya, diabetes sih. Konsumsi narkoba yang tidak menyembuhkan apa-apa, tapi mampu membangkitkan halusinasi. Halusinasi ini bernama Indonesia sebagai negara bahagia sedunia. Indonesia emas 2045. Bahwa Indonesia baik-baik saja. Itu adalah narkoba yang setiap saat dikonsumsi oleh pemerintah kita. Ini bahaya. Sangat bahaya. Sehingga kalau pemerintah mengkonsumsi narkoba terus-terusan karena kecanduannya, maka bukan mustahil bahwa kita mendekati apa yang telah diramalkan oleh Pak Presiden Prabowo. 2030 kita ini bubar. Dan yang menyebabkan bubar adalah yang meramalkan. Namanya Prabowo Subianto. Iya, menarik ya. Ya ini mengingatkan, itu kan sesuatu yang pernah diungkapkan juga sama Pak Prabowo. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi dalam konteks negara demokrasi, ketika si Tio ini mengkritik MBG, terus kemudian tanggapan pemerintah kok malah justru ada yang ngirim emoticon apa? Pak Sony, nah, emoticon Irjen Pol Sony, nah itu ngirim emoji monyet. Emoji monyet Di dalam unggahan kita ketika mengkritik MBG. Iya, Saya sampaikan bahwa bagi saya, ketika kritik dibalas dengan emoji monyet, yang dipertaruhkan itu bukan marwah pengkritik, tapi justru kedewasaan pihak yang dikritik. Betul. Bagi saya monyet dan manusia itu satu keluarga kok. Kita sama-sama primata. Iya. Bedanya, monyet itu tidak pernah merasa menjadi makhluk yang paling mulia. Tetapi di saat bersamaan justru dia yang tidak pernah mengakui sebagai makhluk mulia itulah yang tidak pernah korupsi. Tidak pernah menjilat kekuasaan supaya dapat pangkat. Tidak pernah menjilat adiknya presiden supaya jadi wakil kepala BGN. Maka justru menurut saya emoji monyet yang dilontarkan oleh Irjen Pol Sony bukan hinaan, tapi justru pujian. Iya, gitulah ya, Nek. Ya, Tio ini luar biasa, anak muda satu ini. Ada satu lagi di Prasetyo Hadi, gimana Tio? Ternyata banyak loh yang nanggepin kritikmu itu kan. Saya kira begini, Mas Prasetyo Hadi menyampaikan ketika ditanya oleh wartawan tentang teror yang dialami oleh BEM UGM. Beliau sampaikan bahwa kami tidak tahu terornya. Siapa yang melakukan kami nggak tahu. Tapi yang kami ingin sampaikan, kritik itu ya harus beretika. Harus sopan. Sebentar, secara kausalitas, ketika ditanya teror tapi malah ngasih peringatan, itu jadi alarm bahwa ada yang salah dari jawabannya. Ibaratnya begini Mas, saya menegur Mas. Misalnya ngemput-ngemputan gitu ya, baikin orang gitu ya. Ya Mas, ada yang Mas dimarahin orang misalnya. Mas dimarahin orang. Lalu saya ngomong, saya nggak kenal sama yang marah. Tapi kamu jangan A, B, C, D. Itu justru jadi tanda bahwa bisa jadi yang melakukan kemarahan itu bagian dari orang yang mengingatkan. Supaya apa? Supaya orang ini punya alasan untuk ngatain bahwa sopan itu wajib. Supaya apa? Supaya nggak diteror kan gitu. Logikanya gini deh. Kamu diteror, catatan kami yang sopan. Maka, logika terbaliknya, untuk supaya kamu nggak diteror, bersikaplah sopan. Nah, berarti yang neror siapa? Makanya harus kerja, Pak Polisi, ya kan, cari siapa yang neror, biar nanti teman-teman di UGM, di Jogja, bahkan se-Indonesia ini tahu bahwa yang kritik bukan bahwa yang neror bukan pemerintah. Itu kalau mau. Ya, kita nggak menduga siapapun. Kalau ketemu penerornya. Saya juga disampaikan, kita nggak menduga atau mengindikasikan bahwa teror ini dari siapa atau dari pihak mana, enggak. Karena teror ini nggak penting bagi BEM UGM. Teror ini nggak akan jadi teror ketika nggak mengubah sikap dan keberanian BEM UGM. Selama kami masih
menyampaikan kritik dan catatan kepada pemerintah yang hari ini berkuasa, ya bagi kami teror ini nggak akan mengubah apa-apa. Oke. Coba apa pesan Bung Tio? Nah, karena kamu adalah aktivis jadi disebut Bung Tio nih ya. Bung Tio, pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke Pak Presiden Prabowo mumpung ini MBG baru jalan 1 tahun kurang lebih, 1 tahun lebih sedikit lah. Jadi biar nanti ke depannya. Tapi dalam konteks ini sebenarnya BEM UGM itu mendukung MBG asal benar atau mengkritisi MBG biar jadi benar atau seperti apa? Nanti pesan kamu itu penting banget buat teman-teman yang sekarang hanya memahami dirimu adalah sebagai orang yang menolak MBG. Nah kan beberapa komen kan begitu tuh. Pak Presiden Prabowo, mau sampai kapan Bapak itu menjadi iblis? Iblis itu adalah pihak yang ditugaskan oleh Tuhan, dalam tanda kutip, untuk memusuhi manusia, supaya manusia ini bersatu melawan iblis. Iblis menjadi musuh bersama untuk meningkatkan keimanan manusia. Pak Prabowo di dalam watak kekuasaannya itu selalu melakukan sesuatu yang rasanya pengen dimusuhi oleh rakyat Indonesia. Hati-hati, yang dilakukan Pak Prabowo itu sebenarnya adalah cara untuk mempersatukan rakyat Indonesia supaya punya musuh bersama. Kan memang syarat untuk bersatu adalah punya musuh bersama. Iya. Public enemy. Nah, apakah Pak Prabowo itu sadar sedang melakukan itu? Sedang melakukan bahwa seperti iblis, menjadikan diri musuh bersama agar masyarakat itu bersatu. Masyarakat ini kompak, masyarakat ini solid. Saya pribadi tidak menyarankan Pak Prabowo untuk menjadi sebagaimana iblis kepada manusia. Karena rakyat itu pengen menyayangi pemimpinnya. Betul. Rakyat itu pengen kalau lihat pemimpinnya itu kagum, terpana. Bukan justru kok ngomongin ini ya. Kuwi ngomong dipikir ora ya. Iya. Ono masalah genting kok bisa-bisanya ngomongin soal genteng. Kita kan nggak mau jadi rakyat yang nggak bangga dengan pemimpinnya. Dan kebanggaan kita pada pemimpin itu tidak diukur dari seberapa banyak pemimpin kita itu dijilat sama anak buahnya. Tidak seberapa banyak pemimpin kita diolah sama pemimpin negara lain. Nggak. Iya. Pemimpin yang kita banggakan adalah pemimpin yang satu dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Falsafah Caturmurti, Raden Mas Panji Sosrokartono, salah satu guru bangsa, salah satu guru Soekarno. Ya ini kalau misalnya nanti, ya minimal Seskap Teddy lah yang denger ini podcast ya kan. Kalau misalnya Seskap Teddy nanti nggak denger, mungkin Mas Prasetyo lah yang denger ya kan. Biar nyampe ke Pak Prabowo. Karena denger-denger Pak Prabowo ini pembisiknya cuma beberapa orang gitu. Ya, YouTube-nya Pak Prabowo itu mode kids. Kok bisa mendekit? Oh yang dikontrol sama orang tua ya? Jadi nontonnya kalau nggak upin-ipin ya bobo-boy. Waduh. Oke, Tio. Makasih banyak udah mampir di Bengkel Video. Apapun kita respect lah dengan para pengkritik pemerintah ini. Karena memang kalau misalnya di negara kita tuh nggak ada pengkritik, ya mohon maaf, kita akan jadi negara yang hambar sebenarnya. Jadi jalannya pemerintahan ini kayak seolah-olah bener terus ya. Padahal di lapangan sebenarnya banyak juga masyarakat yang mengeluhkan tentang kebijakan-kebijakan itu. Jadi makasih Bung Tio udah mampir di Bengkel Video. Suatu saat nanti kita akan coba tanya lagi ke Tio, apakah kritik-kritik yang disampaikan oleh Tio ini didengar dan kemudian menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Gitu kayak Tio ya. Kita sama-sama ngawal Tio. Jangan sampai nanti kritikmu didengar tapi tidak dijadikan bahan evaluasi gitu. Didengar doang kayak beberapa waktu ada yang demo di mana? Kalau depan gedung istilah Jawa itu bungen tuwo. Nah, gitu. Jadi pemerintah kita itu pemerintah yang bungen tuwo. Melbu kuping tengen, metu kuping kiwa. Iku wong kudus iki ya dong. Oke, sekali lagi makasih ya, terima Bung kasih, Tio. Mas Tio. Kawan-kawan Bengkel Video, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap kawal negara kita supaya tetap demokrasi ini ada dan hidup. Nah, kalau ada cuman sekedar ada ya nggak asik lah ya. Jadi ada dan hidup kira-kira begitu. Nah, Bung Tio ini salah satu yang menghidupkan demokrasi kita. Makasih Bung Tio. Sampai ketemu di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Terima kasih. Lanjut ya. Siap.